Ngalir aja juga nggak apa-apa. Kalau gitu ya. Ngalir aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 2 Oktober 2025, Ibu akan menyampaikan materi tentang apa? Tentang AI. Semuanya sudah siap ya? Bukunya ada. HP bawa HP? Semua bawa? Ada kuotanya enggak? Iya. Saya minta hotspot ya. Beramal baik di hari Jumat. Sodako hotspot tidak jadi masalah. Oke. Nah sebelumnya ada yang tahu AI itu apa sebelumnya? Ada yang tahu? Apa kali? Iya. Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence? Aplikasi kecerdasan. Oke. Aplikasi yang cerdas. Nah, kita lihat apa itu AI. Oke, AI itu teknologi. Nah, teknologi yang memungkinkan mesin itu bekerja seperti otak manusia. Jadi AI itu mesin, komputer, aplikasi, tapi dia bekerja atau berpikir seperti otak manusia. Pinteran mana Bu? AI apa orang? Pinteran mana? Pinteran AI apa orang? Tidak bisa disatukan. Jawabannya adalah tidak ada atau tidak diketahui karena AI dengan manusia itu sangat berbeda. Jadi ada beberapa yang AI tidak bisa lakukan. Kita lihat ya. Nah dalam pendidikan ini AI itu digunakan untuk memahami kebutuhan siswa, mendukung proses pembelajaran secara otomatis. Di sini siapa yang pernah pakai Google Translate? Buat apa? Buat nge-translate ke ini, ke gebetan. I love you sign, berarti artinya apa? Terus di Google Translate dulu. Terus mau bikin quotes pakai bahasa Inggris tapi nggak bisa bahasa Inggris, translate dulu ke Google Translate. Apa ya? Itu adalah salah satu contoh pemanfaatan AI. Nah, kira-kira tuh gini deh. Kamu pernah lihat TikTok terus di bawahnya ada terjemahannya? Video TikTok. Tapi ada terjemahannya orang Cina, tapi terjemahannya ada tuh bahasa Indonesia. Atau TikTok terjemahan. Nah, itu adalah AI. Membaca apa yang manusia bicara. Tapi AI itu harus apa? Harus banyak inputan data dari orang. Baru bisa dia lebih pintar. AI akan pintar ketika lebih banyak inputan data dari manusia. Ini peran AI dalam pendidikan. Dalam di dunia sekolah, AI berperan dalam meningkatkan sistem pendidikan, baik dari sisi pengajaran, administrasi hingga analisis kemajuan siswa secara individu. Kamu kan udah ibu ajarin Canva kan? Nah itu Canva ada Canva AI itu yang gambarnya kayak bintang gitu. Nah itu Canva AI. Itu bisa langsung cari materi di Canva. Lalu personalisasi pembelajaran. Nah jadi dengan AI kamu bisa belajar sendiri. Dengan AI, Kevin nggak usah nanya-nanya ke data, jadi bahasa Indonesianya apa. Dengan AI, Kevin bisa ngisi LKS bahasa Inggris sendiri. Karena apa? Karena ada data, ada Google Translate, ada Google Lens bisa diterjemahkan. Jadi nggak perlu nanya-nanya ke orang gitu kan. Ini artinya apa? Karena apa? Karena sudah terdapat teknologi di tangan kamu yang memudahkan atau yang bisa membuat kamu melaksanakan personalisasi pembelajaran. Jadi belajar secara individu sehingga kemampuan dan kecepatannya masih mungkin beda-beda tergantung apakah Kevin harinya cepat, inputnya cepat, internetnya cepat, itu tergantung kepada masing-masing. Lalu, nah ini peningkatan peran guru. Coba, ya udah kalau kayak gitu, gak usah ada Bu Rima, AI aja. Setuju nih? Dalam artinya tidak bisa ya. AI itu tidak bisa menggantikan peran guru, tapi menjadi alat bantu untuk memperkuat peran guru. Nah, dalam membimbing siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau kamu belajar sama AI, sama aja kamu belajar sama robot, bukan sama guru. Jadi mau lari-lari dunia balik, AI nggak peduli. Kalau Bu Rima lihat Alvaro misalnya guling-guling, oh saya tegur dong, kan guling-guling lagi belajar. Kalau AI nggak peduli itu, kalau AI nggak peduli kamu guling-guling atau apa dia. Kalau kamu nanti belajar sama robot, belajar sama bentuk kayak Bu Rima gini tapi robot, beda dengan bentuk
guru sebagai manusia. Nanti ada filternya, nanti ada perbedaannya peran guru dan peran AI. Jadi peran guru itu tetap tidak tergantikan ya, karena apa? Karena yang ngajarin AI pun ya saya kan, ya kamu hanya mau mengoperasikan. Lalu keuntungan AI dalam pendidikan itu mempercepat hasil belajar kamu, mempercepat proses belajar kamu, memudahkan kamu dalam belajar, memudahkan kamu dalam mencari jawaban, memudahkan kamu dalam mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Itu keuntungan AI. Lalu masa depan AI dalam pendidikan. Nah, jadi di masa depan itu AI yang masuk kami terintegrasi dengan sistem sendiri. Lalu dan memungkinkan pendekatan yang fleksibel dan adaptif dalam proses belajar. Nah, ini contoh aplikasi AI di sekolah. Contohnya chatbot, kemudian untuk pertanyaan pembelajaran, lalu tadi apa? Google Translate, Google Lens, terus kamu tahu mungkin ini ChatGPT, udah ibu share tadi? GPT, Gemini, Google Gemini. Gemini itu ada kalau kamu buka Google, sekarang ada Google Gemini. Nah, itu AI, itu bisa langsung mengerjakan apa yang kamu perintahkan. Lalu Meta AI di WhatsApp ada kan? Coba buka deh WhatsAppnya di masing-masing deh. Udah ada Meta AI-nya belum? Coba buka, udah ada Meta-nya belum? Udah. Nah itu coba, kamu buka Meta AI dulu sekarang. Buka Meta AI. Oke, buka Meta AI. Selesai. Nah itu kamu ngetik misalnya pertanyaannya adalah sebutkan contoh-contoh hewan reptil. Ayo. Nggak perlu Meta AI ya? Danan itu adalah Meta AI itu sendiri ya. Oke, nggak apa-apa. Sebutkan contoh. Ayo nulis pertanyaan di Meta AI. Sebutkan lah pertanyaan yang betul, Ipe. Alvaro HP-nya ini. Ayo atuh, ya. Nemu nggak jawabannya? Sebutkan contoh hewan reptil misalnya. Ada nggak sayang? Ada kan ya? Sebutkan. Oke. Ada yang sudah menemukan? Sebutkan contoh hewan reptil? Ada. Apiat apa? Sebutkan. Ular terus? Iya. Oke. Itu adalah contoh-contoh hewan reptil. Nah, berarti Meta AI bisa jawab pertanyaan kamu? Bisa. Nah, berarti kamu pun kalau mau mencari tugas, misalnya ya, ini tugas apa nih? Misalnya nih, ini kan Romawi 3 ya, yang biasanya ini tuh ya IAM ya. Nah, ini Romawi 3. Nah, misalnya nih, berikan 2 contoh kegiatan yang memerlukan cara berpikir komputasi. Nah, ini nanti IAM bisa cari di Meta AI gitu ya. Bisa ya, paham ya? Oke, habis ini kita coba ChatGPT. Ibu akan praktekkan ChatGPT. Sekarang pakai ChatGPT yang tadi Ibu share, udah pada di-install belum? Udah install dulu duluan. Nah, dengarkan. Dalam penggunaan AI, itu yang paling harus diperhatikan adalah prompt. Prompt itu adalah perintah. Kamu ngetiknya harus benar. Jadi prompt itu instruksi berupa pertanyaan, pernyataan, teks. Apapun yang ada dalam prompt itu harus jelas. Baik itu mau gambar, apakah mau pertanyaan, mau pernyataan, mau perintah, mau kode. Nah, itu silakan. Tapi harus jelas ya. Contohnya nih, dalam penggunaan ChatGPT bisa. Sudah? Nih ChatGPT ya. Tampilkan dulu ya, Naya. Sebentar, Nak. 5 menit lagi, Nak. Oh, ini apa? Masih bisa. Sudah buka ChatGPT-nya? Ayo dong.
tertidur di bawah pohon, di bawah pohon, dan di sampingnya terdapat susu dan makanan kucing. Buatkan gambar seekor kucing putih dan dua ekor anaknya deh. Dan anaknya 2 ekor yang sedang tertidur di bawah pohon dan di samping terdapat susu dan makanan kucing. Kita lihat. Nah, kalau proses gambar memang agak lama. Ini apakah nanti gambarnya akan sesuai dengan yang ibu perintahkan? Kita lihat. Jadi sabar ya, sabar. Bisa enggak? Kalau gambar memang loadingnya agak lama ya, harap maklum. Oke, tulis prompt dengan betul. Oke, lagi loading ya. Benar nggak tuh gambarnya kayak yang ibu tuliskan promptnya? Betul tidak ya, seperti yang ibu tuliskan promptnya? Oke, tulis prompt udah? Nulis promptnya bisa? Bisa nulis prompt? Oke. Kamu lagi nyari apa? Hikaru Fujiwara, ya? Oh itu ya, kamu lagi mencari kepribadian si itu ya? Saitama. Saitama. Astagfirullahaladzim. Mana? Oh iya banyak. Kalau ini emang agak loading ya, sabar. Oh ibu aja loading tuh. Oke. Mana say? Loading? Nah iya emang kalau gambar agak lama ya, harap maklum. Ih Cecep betul. Cecep berarti bener ya ininya ya promptnya ya. Buatkan gambar seekor kucing putih dan 2 ekor anaknya yang sedang tertidur di bawah pohon dan di sampingnya terdapat apa? Susu dan makanan kucing. Betul ya Cep ya? Sama kayak ibu Cep tuh. Betul ya, sama ya. Sama sesuai dengan prompt. Sama. Nah, sebenarnya ini misalnya ya, ini ada ya Bu Jelita ya di di TikTok lagi tren ya. Jadi kita ngupload foto kita. Nah, terus buatkan foto kita jadi sinematik kayak gitu ya. Tapi kan nah, yang harus diperhatikan adalah privacy. Nah, itu ada kode etik penggunaan AI namanya. Jadi jangan terlalu banyak ngupload foto karena itu bisa kesimpan di server AI, di servernya dia gitu sehingga ya menjadi milik AI gitu. Nah, itu kan salah satu etika dalam bersosial media. Jadi di bagian privacy. Nah, privacy kamu. Oke. Sekarang kamu coba nulis prompt apa aja bebas, buatkan apa gitu. Nah, punya Jen. Jen kan buatlah bayi harimau kecil yang lucu. Betul, kalau itu cepet ya Jen ya, karena kan promptnya pendek ya Jen ya. Nah, sekarang promptnya yang agak panjang kayak ibu, ayo coba bikin. Buatkan seorang anak yang sedang makan apa, misalnya sedang makan bakso coba. Nah, ini promptnya. Pibara, lucu banget. Buatkan saya gambar Pibara 3 tumbuk yang sedang santai. Ditumbuk lagi ya, bener ya Allah. Ya Allah, ini dia nih. Misalnya yang sedang, nah itu ya. Berarti sama ya, nah berarti AI itu masih loading kita? Masih ya, nggak apa-apa. Masih loading. Kamu gambar apa, Afiat? Kan harusnya memetik buah strawberry, dia mau Afiat dia ngetik buah strawberry ya, nggak apa-apa. Inara, mana ada prom lain nggak? Loading ya Inara ya? Oh ya, nggak bisa terlalu banyak karena harus yang pro. Emang apa sayang kamu? Wih, Gita ini banget promnya. Buatlah gambar seekor kuda putih yang bagus sedang berdiri di samping pohon. Kok gini Gita? Sorry. Gimana Gita?
Oke. Yang telah berdiri samping pohon bersama itu yang berada di atas kuda. Ih, lucu banget, bagus banget itu buat lukisan. Oke, bisa di-download gak kira-kira? Coba di-download. Bisa nggak? Cep. Disimpan bisa, Cep? Bisa. Oke. Pin, mana promnya? Udah Bu. Belum ya, masih loading ya? Apa? Saitama. Apa? Kamu apa? Buatlah gambar ini agar terlihat nyata. Oh, kamu ngupload. Ah iya. Kalau Rahes, apa saya? Kalau Rahes itu ya dia kamu ngupload gambar ya? Kasih Ya kan? contoh gambar. Kamu ngupload gambar. Nah, itu dia. Tuh siapa tuh? Malik tuh kayaknya tuh dari gondrong-gondrongnya tuh. Malik ya itu ya tuh. Buatlah gambar seorang anak yang sedang nah, itu Malik sih. Itu Malik sih ya dari ininya sih kayak Malik ya. Minum es. Oke. Kalau Rahes tuh ini ya, nak ya, kamu ngupload gambar. Terus kamu ingin gambarnya terlihat nyata. Iya, betul. Mantap, nice. Oke. Bisa ya menggunakan AI, bisa. Kamu boleh upload foto kamu, tapi tidak boleh banyak-banyak ya. Dan itu harus mempertimbangkan privasi kamu. Ibu mau coba sih, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Balik. Emang juga ada AI juga? Itu kan tulis latihan di HP atau yang di HP? Nggak ada foto ini. Oke.